Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya janji dengan jamaah di pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan bahwa kita sebagai orang awam, ya, sebagai orang awam di dalam masalah ilmu agama, belajar ilmu agama punya kewajiban yang prioritas. Maksudnya apa? Ada ilmu-ilmu agama, ilmu syar'i Pak ya Bu ya, istilahnya apa? Ilmu syar'i yang harus kita dahulukan dibanding ilmu-ilmu yang lain Pak. Nah, masih ingat enggak Bapak Ibu? Ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Apa itu yang 3 itu? 3 ini wajib jenengan semuanya termasuk saya, masing-masing harus belajar 3 ilmu ini. Hukumnya fardu ain. Kalau sisanya nanti yang lain-lain itu hukumnya fardu kifayah, ya, wajib kifayah. Kalau tidak belajar tidak apa-apa, sudah banyak yang mewakili, ya itu wajib kifayah. Tapi yang ini 3 ini nggak bisa diwakilkan, ya toh? Harus kita masing-masing belajar, entah belajar sendiri atau dengan gurunya di majelis ilmu. Ayo, apa 3 ilmu itu jamaah? Lupa? Ini ngajinya sebulan sekali, jadinya lupa semua ya. Dan nggak ada yang bawa buku ini kalau ngaji, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Ingat-ingat, ada 3 ilmu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang hukumnya wajib ain untuk dipelajari, yaitu 1, ilmu akidah, ya, ilmu akidah atau tauhid, ya, ilmu akidah atau ilmu tauhid itu wajib Pak, wajib ain harus belajar Bapak Ibu, ya, termasuk anak-anak kita di rumah. Yang kedua ilmu fikih, ya, ilmu apa? Fikih, ya, tentang hukum, fikih wudu, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih waris, fikih apa lagi? Pernikahan, fikih talak dan seterusnya. Yang ketiga apa yang ketiga? Ilmu tentang akhlak, ya, ilmu tentang akhlak atau disebut dengan tasawuf, ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs. Nah, jadi 3 itu Bapak Ibu hukumnya wajib ain. Coba sebutin, ulangi. Ada berapa tadi ilmu yang hukumnya wajib ain? Ada 3. 1, ilmu akidah atau ilmu tauhid. 2, ilmu fikih atau tentang hukum. 3, ilmu akhlak atau tasawuf atau tazkiyatun nufus, ya, tentang adab atau akhlak. Nah, 3 itu Pak Bu, kita tidak boleh tidak belajar, harus. Kalau selain 3 itu ya wajib juga, tapi levelnya wajib kifayah. Kalau yang 3 tadi wajibnya wajib ain, ya, tidak bisa diwakilkan, masing-masing harus belajar. Nah, saya punya niatan Bu, Pak, untuk pengajian Sabtu malam Ahad pekan pertama ini, kalau jamaah berkenan, mari kita membaca kitab kuning namanya kitab Aqidatul Awam. Ya, apa nama kitabnya? Aqidatul Awam. Yang benar bacanya Aqidatul Awam. Panjang, wawunya panjang. Awam. Ya, mimnya ditasdid. Ya. Karena ada yang bilang Aqidatul Awam. Ya. Wawunya harus panjang, ya. Aqidatul Awam, ya. Pernah dengar nama kitab ini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pernah? Di mana? Barusan. Enggak, dulu waktu kecil pernah enggak guru ngajinya atau
pernah di pesantren mungkin pernah ya. Ya, pesantren kilat misalnya ada kitab akidah namanya Aqidatul Awam. Coba yang pernah ngaji Aqidatul Awam saya tes ini. Mana tadi yang katanya pernah ya? Bait pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Jadi Aqidatul Awam itu isinya bait nazom, Pak. Syair-syair tentang akidah. Ada sekitar 57 bait. 57 bait nazom ini dikarang atau ditulis disusun oleh seorang keturunannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Ini Habib, Pak, yang ngarang ini, yang menyusun kitab ini Habib min dzurriyyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keturunannya Rasulullah. Siapa? Namanya Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi. Siapa? Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi ya. Beliau ulama besar di Mekah waktu itu. Secara fikih mazhabnya Maliki, secara akidah mazhabnya Asy'ari ya. Jadi beliau Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari begitu ya. Jadi akidahnya sama dengan kita, yaitu Asy'ari, cuma beda fikih. Kalau kita kan fikihnya Syafi'i lah ya, mazhab Syafi'i. Nah, kalau beliau ini Maliki ya. Tapi kalau akidah sama dengan kita, yaitu mazhab Asy'ari ya. Nah, ini nanti jamaah bisa enggak kalau Anda bulan depan nanti sudah punya kitabnya. Ini kitabnya tipis, Pak, tapi kalau Anda paham, selamat insya Allah husnul khotimah meninggal dunia. Amin. Karena ini dasar akidah ahlu sunnah, Pak. Tipis kitabnya. Bahkan yang saya bawa ini bukan akidah Atul Awam, ini syarahnya, Pak. Syarahnya Syekh Nawawi, namanya Nurul Dholam Syarah Aqidatul Awam. Syarahnya aja segini, Pak, tipis. Berarti Aqidatul Awamnya lebih tipis lagi sebetulnya. Ya, bisa nggak nanti beli kitab Aqidatul Awam? Bisa ya? Nah, harus bisa. Kita coba, Pak, model pengajiannya itu kalau seperti di pesantren gitu loh. Jadi ngaji bawa kitab kuning gitu loh. Ya, sekali-kali bawa kitab. Iya, jangan kalah dengan para santri. Kita meskipun tidak pernah mondok misalnya, di sini insya Allah ngajinya sama seperti di pesantren. Ya. Nanti Anda beli kitab namanya Aqidatul Awam, terus bawa pulpen, bawa pensil di sini. Nanti kita baca bareng-bareng, kita terjemahkan per kata. Nanti saya akan jelaskan maksud dari setiap baitnya. Pengen nggak ngaji seperti itu? Pengen ya? Iya, Pak. Harus ngaji kitab tuh sekali-sekali ya. Ya, selama ini kan kita ngajinya ya ciping ya. Iya, ngaji ciping, tahu ciping? Ya, ngaji pakai kuping toh. Ya, dengerin ustadznya, kiainya ceramah, wes dengerin aja terus pulang bubar. Nah, kalau bisa selain ciping kita punya pegangan kitab, jamaah juga pegang kitab. Ya, minimal buat apa ya kitabnya ya? Ya, buat tambahan ilmu, Pak ya. Buat tambahan ilmu ya. Kan lumayan bisa punya kitab kuning satu aja lumayan ya. Nanti kalau kita meninggal dunia, kitab ini, Pak, pahalanya ngalir terus untuk kita. Ya, menjadi pahala jariyah. Pahala apa? Jariyah. Kalau dibaca anak cucunya jadi pahala jariyah ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak mau beli, ya sudah, nanti saya siapkan sajalah gratis. Tapi bukan satu kitab, satu bait saya ketik ya, saya ketik satu bait, nanti saya fotokopi, saya bagikan satu-satu gitu. Mending kayak gitu apa mending Anda beli kitabnya sendiri? Terserah lah ya. Nanti seandainya nggak punya, ya saya siapkan fotokopian. Setiap bait kita buatkan kolom gitu sama terjemah perkatanya gitu ya. Enak itu kayaknya, sambil nyimak, Anda sambil menyimak, bisa sambil coret-coret begitu. Bisa nanti ya, saya siapkan insya Allah. Nah, untuk hari ini kita tabarukan saja dulu. Saya akan bacakan
kitab Aqidatul Awam. Karya siapa tadi Pak Bu? Ya? Al-Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Ash'ari ya, rahimahullahu ta'ala. Baik, Anda simak saja, saya akan bacakan. Sebetulnya sebelum membaca kitab ini Bapak Ibu, beliau pengarang kitab Aqidatul Awam, yaitu Al-Imam Ahmad Al-Marzuki tadi, sebelumnya itu beliau mimpi bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi Pak, bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Imam Ahmad Al-Marzuki itu untuk membacakan kitab akidah. Kitab akidah. Kata Imam Ahmad Al-Marzuki, saya enggak tahu kitab apa ini gitu. Beliau enggak bisa jawab. Akhirnya di dalam mimpi itu Pak Bu, Nabi langsung mengajarkan bait-bait tentang akidah. Bait-bait tentang akidah. Sampai selesai, kemudian Imam Ahmad Al-Marzuki itu terbangun dari tidurnya Pak, itu langsung hafal itu Pak, apa yang tadi didiktekan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk karomahnya Al-Imam Ahmad Al-Marzuki ya, beliau bisa mimpi ketemu Rasulullah, dapat semacam arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyusun kitab tentang akidah ya. Nah, tapi tidak semuanya dari Nabi itu. Ada bait-bait yang memang beliau tambahkan sendiri ya. Ada yang bait-bait di akhir-akhir itu ditambahkan oleh Al-Imam Al-Marzuki ya. Saya akan baca bait pertama dulu ya Pak Bu ya. Nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa punya kitabnya, Anda simak nanti ya, atau saya fotokopikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ikuti saya ya. Abda'u bismillahi warrahmani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah, itu dapat 2 bait Anda itu. Dapat 2 bait. Dulu saya ingat betul Bapak Ibu, waktu di pesantren itu santri itu ngapalin ini, bait ini, nazom sampai khatam. Cuma dulu enggak paham Pak. Sing penting hafal. Saya dulu apa ini? Pokoknya ngapalin aja. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi wa sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Begitu. Dulu tidak tahu apa maksudnya, tapi alhamdulillah Pak Bu, berkahnya menghafal itu setelah itu sebetulnya. Setelah lulus dari pesantren itu baru itu ilmu itu semacam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tradisi ulama zaman dulu Bapak Ibu kalau belajar itu memang menghafal dulu. Urusan paham enggak paham itu nanti. Yang penting berusaha menghafal ya. Ini metode orang-orang zaman dahulu ya. Jadi kalau anak kita belajar juga begitu Pak Bu, biasakan menghafal pelajaran apapun ya, pelajaran apapun biasakan menghafal. Nanti pahamnya ya suatu saat insya Allah paham gitu ya. Nah, saya akan terangkan bait pertama saja lah. Bismillah. Abda'u bismillahi. Apa artinya abda'u?
Saya memulai. Abda'u itu saya memulai. Ini kata siapa ini? Al-Imam Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Aku memulai bismillahi, apa? Dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi apa-apa itu memang disunnahkan untuk mengawali dengan bismillah. Bapak Ibu mau berangkat kerja, jangan lupa Pak Bu baca bismillah. Mau apa misalnya, ibu-ibu mau masak misalnya, jangan lupa Bu baca bismillah. Bapak-bapak pulang kerja, naik motor, naik mobil, naik kendaraan, jangan lupa baca bismillah. Setiap aktivitas yang diawali dengan bismillah Pak, selama Anda bekerja itu Pak, itu tidak putus dari rahmat Allah, tidak putus dari pahala, terus dapat pahala itu. Contoh nih Bapak Ibu, contoh Anda kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Anggap misalnya dari jam 7 ya, masuk ya, misalnya kerja di pabrik atau di mana, jam 7 masuk, pulang jam 4 ya, jam 5 ya. Dari jam 7 sampai jam 5 Pak, ada 2 orang sama-sama kerja ini, tapi yang satu pas mulai kerja dia baca bismillah, yang satu lagi pas kerja dia nggak baca bismillah awalnya Pak. Ini yang dapat pahala lebih besar adalah yang tadi mengawali kerjanya dia itu dengan bismillah. Jadi dari jam 7 sampai jam 4, meskipun baca bismillahnya cuma di awal tok Pak, hanya di pertama saja, pas berangkat atau pas mulai kerja, itu pahala tetap dicatat selama dia bekerja sampai sore hari. Nah, itu namanya berkah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Tambahin boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini yang mengatakan Nabi Pak Bu, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, jika tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta, kata Nabi. Apa itu aqta? Maka dia terputus. Apa maksudnya? Kata para ulama, terputus ini terputus dari pahala atau rahmatnya Allah. Nggak dapat pahala, nggak dapat rahmat selama dia melakukan aktivitas itu. Nah, makanya apa-apa disunahkan untuk bismillah ya. Sunnah pokoknya. Tapi ada nggak Pak melakukan sesuatu membaca bismillah haram, malah haram, nggak sunnah malah haram? Apa contohnya? Apa? Maling katanya. Iya, mau maling motor, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan malingnya nanti lancar. Nah, ini haram. Haram. Baca bismillahnya haram, malingnya juga haram. Iya. Ya, contohnya tadi maling. Apalagi yang haram? Masuk apa namanya itu? Di dalam kamar mandi, di dalam toilet, kalau dia melafatkan itu haram. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ya, tapi kalau dalam hati boleh ya, boleh di dalam kamar mandi atau WC dalam hati baca bismillah boleh. Yang dilarang itu kalau dilafatkan, diucapkan. Ya. Apalagi yang haram Pak, baca bismillah. Mohon maaf, mau zina, bismillah biar berkah zinanya. Kurang ajar ya, nggak boleh ya, haram. Nah, tapi selain itu semua, bismillah itu hukumnya sunnah.